Beliau adalah saat ini beliau sebagai dosen di Prodi Arsitektur Kapetra. Beliau lulus dari S1, Arsitektur Kapetra tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan mengambil Master of Design Science in Architecture yaitu di University of Sydney, lulus tahun 2008. Kemudian setelah itu beliau saat ini sedang studi Doctor of Philosophy, PhD di University of New South Wales di Sydney. Ya, dan biasanya sudah mencapai kandidat ya. Tentunya doa kami semoga sebentar lagi bisa menyelesaikan studi S3-nya. Kemudian beliau juga punya pengalaman pada waktu yang lalu sebagai Head of Architecture Department, ketua program studi arsitektur tahun 13 sampai dengan tahun 18. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Vice Dean of Faculty of Civil Engineering and Planning, wakil dekan sampai dengan tahun 19. Kemudian saya itu beliau Bunika ini studi lanjut begitu ya. Baik, kesempatan yang baik pada siang hari ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan presentasi dari sebagian penelitian beliau tentang adaptive reuse in high-rise building. Ini topik yang sangat menarik ya, karena yang kita dengarkan berulang-ulang nih, kebetulan di Prodi ya sedang hangat membahas tentang itu, di Prodi Magis Arsitektur, bahkan di studio desain arsitektur yang level 2, SDA 2 itu soalnya temanya adalah ini, adaptive reuse in design-nya, terutama untuk bangunan yang tingkat banyak. Bahkan kemudian di Petra juga ada contohnya sekarang. Jadi Petra punya satu bangunan yang dirancang dengan pendekatan adaptive reuse, yaitu lab ya, lab rekayasa arsitektur yang dulunya itu 2 lantai, ditingkatkan menjadi 3 lantai, tapi lantai yang ketiga ini strukturnya sebenarnya terpisah dari yang 1-2. 1-2 tetap dipertahankan, kemudian di insert struktur baru, ditambahkan lantai yang di atasnya, kemudian ruang-ruangnya juga di redesign kembali gitu, fungsinya dan berbagai hal terkait dengan kebutuhan yang baru begitu, dengan memanfaatkan apa yang ada dan menambahkan struktur baru dan berikutnya. Jadi saya kira ini menarik sekali, dan pada siang hari ini kemudian kita bisa bertemu dengan Bu Nika, itu kesempatan yang baik karena Bu Nika punya riset-risetnya ke arah itu. Jadi terima kasih Bu Nika sudah bisa bergabung siang hari ini dalam kesibukan Bu Nika. Saya berikan waktu Bu Nika untuk menyampaikan presentasinya maksimum 45 menit ya Bu. Nanti kalau misalnya ada tambahan silakan. Demikian Bu. Oke. Ya, nanti sisanya kita pakai untuk tanya jawab. Ini beberapa yang hadir saya kira teman-teman yang punya ketertarikan yang sama. Ada Pak Bi, ada beberapa yang lain. Silakan Bu, waktu untuk menikah. Oke, terima kasih Pak Dwi. Selamat siang ya di sana ya, saudara-saudari semua. Saya coba share screen ya Pak. Mangga Pak. Bisa nampakkah? Bisa? Bisa ya? Oke. Bisa Bu. Oke, ya jadi ini sekedar sharing saja. Jadi mungkin riset saya itu sebenarnya tidak tentang adaptive reuse ya. Jadi saya riset tentang vertical extension. Jadi intinya bangunan di atas bangunan lain, terlepas dari adaptive reuse atau enggak. Tapi memang mau nggak mau bersentuhan dengan adaptive reuse karena kebanyakan project vertical extension tuh kemudian terus bangunan bawahnya di reuse sekalian begitu. Sehingga mau nggak mau jadi juga harus belajar tentang adaptive reuse. Jadi sama-sama belajar ya. Oke, saya mulai. Jadi nanti saya akan pertama-tama akan mengawali dengan wawasan umum dulu. Jadi apa itu adaptive reuse, benefitnya apa. Kemudian akan masuk ke konteks masa sekarang. Jadi kenapa sih kok adaptive reuse ini dengan konteks sekarang itu pentingnya seperti apa. Baru kemudian terakhirnya nanti contoh-contoh. Gitu kira-kira outline dari presentasinya. Oke, jadi saya mulai saja. Kalau kita ke definisi adaptive reuse, jadi ada beberapa definisi ya, tapi saya ambil 3 saja dari beberapa sumber. Yang pertama ini
reuse existing building for another purpose. Jadi biasanya adaptive reuse itu memang seringkali fungsi yang barunya itu fungsi baru yang berbeda gitu ya. Jadi umumnya memang beda fungsi. Jadi intinya kayak alih fungsi seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini mungkin lebih detail lagi, dia adapting existing structure to a new use. Ada tujuannya, optimize the operational atau commercial performance. Jadi kelihatan bahwa nggak sekedar alih fungsi, tapi biasanya tujuan utamanya itu alih fungsi karena bangunan yang ada itu dirasakan sudah nggak baik lagi performanya. Jadi dengan adaptive reuse diupayakan supaya performa bangunannya meningkat. Nah, masuk yang ketiga, lebih jelas lagi bahwa adaptive reuse itu change a disuse or ineffective building. Jadi jelas bahwa bangunan aslinya itu sudah tidak efektif atau performance-nya poor, atau bisa juga disuse. Disuse belum tentu nggak dipakai sama sekali seperti bangunan yang abandoned, tapi bisa juga cuman kepakai tapi misalnya cuman 20%, 30% seperti itu. Makanya dianggap tidak lagi berperforma dengan baik sehingga kemudian perlu di adaptive reuse diperbaiki supaya bisa dipakai untuk fungsi yang baru dengan performa yang lebih baik. Dan kembali lagi di sini ada stressing bahwa biasanya fungsinya berubah ya, jadi untuk different purpose. Nah, kalau kita browsing tentang adaptive reuse, kata-kata yang keluar atau term yang dipakai itu bisa juga repurpose atau reuse, recycle, conversion, atau bahkan ada yang menyebutkan upcycle. Ya, kenapa upcycle? Karena setelah di adaptive reuse itu meningkat gitu ya performanya, jadi upcycle. Oke, nah yang namanya adaptive reuse secara umum itu bisa ada beberapa tipe tentunya, tetapi secara umum ada 3 tipe ini gitu. Yang pertama itu adaptive reuse seringkali kental dengan berhubungan dengan historic preservation. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan existing building dan umumnya bangunan-bangunan yang performanya sudah tidak baik. Makanya biasanya bangunan-bangunan tua. Nah, berkaitan dengan historic preservation, biasanya yang diharapkan adalah adaptive reuse itu harus simpatetik. Jadi, dia diharapkan minimal impact terhadap heritage building. Nah, biasanya berusaha untuk mempertahankan sebisa mungkin gitu ya, existing form, integrity, dan materialnya. Dan umumnya nggak boleh ada exterior addition, jadi tampilan luarnya harus tetap seperti yang heritage building-nya, karena itu kan dilindungi ya tampilannya. Nah, bertolak belakang dengan historic preservation itu ada yang menyebut sebagai integration. Nah, di sini kebalik. Jadi, kalau yang pertama itu bagian luarnya harus tetap, kalau yang kedua ini nggak harus tetap. Jadi, mempreserve original structure, tapi bisa di-enclose di dalam bangunan yang baru. Jadi, tampilan luarnya bisa baru sama sekali, tetapi di dalamnya ada komponen dari bangunan yang lama itu masih ada di preserve gitu ya. Nah, yang ketiga itu sebenarnya berhubungan juga dengan historic preservation, tapi kalau saya menyebutnya facade retention, ada banyak orang yang menyebutnya fasadism gitu ya. Nah, ini yang di preserve itu building fasadnya saja dari bangunan yang lama. Sementara bangunan lamanya itu sebenarnya didemolis dan benar-benar dibongkar. Sehingga kalau yang facade retention ini sebenarnya itu aslinya bangunan baru. Jadi sebenarnya itu sama dengan demolish dan rebuild. Ya dibongkar kemudian bangun baru. Cuman fasadnya aja yang di-preserve. Oleh karena itu banyak researcher atau lembaga-lembaga heritage itu biasanya nggak menganjurkan yang facade retention ini. Gitu ya. Nah, ini dari bukunya Bolak, itu ada beberapa form untuk adaptive reuse ya. Jadi di sini ada yang ini yang seperti facade retention, kemudian ini yang masuk dan keluar gitu ya. Kemudian yang ini yang di sebelahan. Dan saya kalau tunjuk gini kursornya keluar nggak ya? Nggak kelihatan Bu kursornya. Oh, nggak kelihatan ya. Oke. Pakai itu Bu, pakai annotate. Sebentar ya. Kalau Jadi begini kalau, keluar ya, Pak? oh ya keluar sekarang. Ya, jadi kalau yang di enclose ini integration itu sebenarnya seperti ini ya. Kemudian ada yang ini yang bagian luarnya yang di preserve. Nah, kalau yang ini sebaliknya bagian luarnya yang dibongkar ya. Ada yang masuk keluar, ada yang seperti parasit yang ditempelkan.
Nah, ini yang kalau saya menyebutnya vertical extension, jadi benar-benar ditempel di bangunan di atasnya, tapi bawahnya tetap. Jadi ada berbagai macam tampilan sebenarnya di adaptive reuse itu, gitu ya. Nah, kemudian next kita ke apa sih sebenarnya fungsinya atau benefitnya dari adaptive reuse. Jadi saya pakai kerangka sustainable, jadi ada environmental, social, and economic ya. Kalau dari environment jelas tadi kita bicara tentang bangunan-bangunan ini, bangunan-bangunan yang sudah nggak bagus lagi performanya. Jadi jelas advantage pertama itu improving building performance. Bolos saya gue sih. Oke. So, Wah, ada yang bocor ini ya. Pak Abdi tolong di this is mute Pak Abdi. upper zone ya. Mana? Pak Abdi. Ya, Ya, silakan saya Bu Nika. lanjutkan. Kemudian kalau yang kedua itu berkaitan dengan yang ketiga juga, preserving embodied energy and material sama reducing waste. Nah, kenapa ini sebenarnya kaitannya dengan tadi itu, karena bangunan-bangunan ini sudah nggak fit, maka ketika kita membutuhkan tambahan space, seringkali yang dilakukan atau banyak dilakukan developer itu menganggap susah gitu ya melakukan reuse. Jadi lebih gampang kalau dibongkar saja. Kalau sudah dibongkar, dibangun baru lebih gampang. Dan performa hasilnya bisa dijamin. Nah, tetapi kalau itu terjadi, maka berarti ada embodied energy dan material yang akan wasting gitu ya. Kemudian juga itu akan jadi sampah. Sehingga sebenarnya salah satu environmental benefit dari adaptive reuse yaitu tadi, mencegah itu terjadi. Nah, kemudian juga bisa mereduce urban sprawl. Kita akan bicara ini nanti ya, mungkin saya tunda aja supaya tidak mengulang lagi. Kemudian secara sosial, adaptive reuse itu yang pertama adalah maintain cultural identity atau heritage. Jelas karena kaitannya sama historic preservation tadi. Jadi kalau setiap bangunan, walaupun yang heritage atau enggak pun, sebenarnya dianggap itu adalah kayak bukti sejarah gitu ya. Jadi kalau sebisa mungkin bangunan itu nggak perlu dibongkar, maka itu akan membawa community identity tadi. Nah, yang kedua, revitalize neighborhood dan create a new community beacon. Nah, ini kalau ada satu bangunan yang performanya kurang baik atau kemudian dia menjadi bangunan-bangunan yang kosong, seringkali komunitas di sekitarnya itu tidak lagi hidup gitu ya. Karena itu kawasan itu biasanya kemudian jadi sepi. Nah, akhirnya menjadi tidak aman. Ya, salah satu contoh, kalau saya mau ambil contoh itu, saya nggak tahu kok sekarang ya, tapi waktu saya berangkat tuh berarti tahun 2020 ya, sampai saya berangkat itu, di daerah kawasan Pasar Atom, itu kalau malam kan sepi. Gitu ya, karena Pasar Atom itu kan selalu bukanya sampai sore aja. Sebenarnya ada ITC, tapi nggak tahu kenapa keramaiannya itu nggak nyampe ke daerah Pasar Atom dan juga Pasar Kapasan itu juga cuman sampai sore. Nah, kalau malam daerah itu cukup rawan, ya banyak kejahatan. Dulu seringkali orang kalau keluar dari mobil juga harus hati-hati karena banyak penjahat juga. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya ini contohnya kalau malam saja, tapi kalau misalnya di daerah itu ada bangunan yang kosong yang kemudian semula adalah bangunan yang ramai kemudian jadi kosong, biasanya komunitasnya menjadi kurang baik dan kurang aman. Sehingga dengan adaptive reuse kita bisa merevitalize neighborhood, juga bisa meng-create healthy, safe, and livable environment. Nah, secara ekonomi, adaptive reuse itu jelas akan meningkatkan financial value-nya dari aset, yaitu bangunan tadi gitu ya. Kenapa? Karena tadi performanya sudah jelek. Kalau performanya jelek, bisa saja kemudian financial value-nya turun. Mungkin juga misalnya apartemen orang tidak lagi mau menyewa atau commercial building ya. Nah, dengan adaptive reuse itu bisa ditingkatkan kembali. Nah, faster and cheaper construction time and labor ini kaitannya dengan tadi itu. Kalau misalnya dibandingkan dengan bangunan itu dibongkar, kemudian kita mendirikan bangunan yang benar-benar baru. Nah, adaptive reuse itu lebih cepat ya, untuk terutama kalau kita bicara konteks bangunan tinggi. Bayangkan kalau kita sudah punya bangunan tinggi misalnya 20 lantai, semakin tinggi bangunan, kalau kita dibongkar kemudian dibangun kembali pasti akan lebih lama dibanding kalau hanya diperbaiki. Nah, yang terakhir itu tax incentive for developer. Nah, ini kasusnya di beberapa negara sekarang karena banyak bangunan-bangunan existing yang posisi atau kondisinya nggak baik lagi, itu banyak developer mendapat tax incentive dari pemerintah. Kalau dia mau
melakukan adaptive reuse dibanding kalau dia membongkar dan membangun kembali. Ya, jadi itu ada ekonomi. Jadi 3 ini sebenarnya saling membantu ya. Kalau misalnya hanya punya environmental benefit atau social benefit tapi nggak ada ekonomi benefitnya, yang nggak ada developer yang mau mengerjakan gitu kan, akhirnya juga nggak akan jadi kenyataan. Jadi itu sebenarnya saling membantu. Jadi itu adalah benefit adaptive reuse. Kemudian kita akan sekarang melihat ke konteks masa kini gitu ya. Dengan konteks yang masa kini ini bagaimana sih peran adaptive reuse ini? Karena sebenarnya adaptive reuse ini sebenarnya sudah ada sejak dulu gitu ya, dari abad yang lalu pun sudah ada. Tapi kalau sekarang bagaimana dan apa sih pentingnya? Nah, saya akan bicara dalam 3 sudut pandang gitu. Yang pertama adalah shortage of space, yang kedua urgency to reduce emission, dan yang ketiga unfit existing building. Jadi yang pertama dulu, shortage of space. Jadi ini masalah klasik kita semua sedunia gitu ya. Jadi bahwa world population itu meningkat terus. Kalau dulu 80-an hanya 4 billion, kemudian naik 7 billion, nanti di tahun 2050 bisa nyampe 9,7 gitu ya. Sekarang ini posisi sekitar 7,8 sampai 8. Nah, sebenarnya salah satu yang mengkontribusi ya kesehatan manusia makin baik gitu kan, teknologi kesehatan makin baik. Nah, bersama dengan world population yang meningkat, itu persentase dari urban population itu juga meningkat. Jadi kalau di tahun 80 itu hanya 39%, di tahun 2015 54%, saat ini sekitar 60-an, di tahun 2050 bisa sampai 66%. Sehingga ini yang menyebabkan di kota-kota besar itu terjadi shortage of space. Ya jelas, karena bentuk luasan kotanya mungkin tidak banyak berubah, tetapi makin padat. Ya, akhirnya nggak lagi ada space kosong di sana. Nah, melihat ke masa depan, prediksinya itu untuk sampai tahun 2060 itu kita butuh tambahan 230 billion square meter of floor area. Kalau mau bayangkan itu sebenarnya itu 2 kali lipat floor area kita saat ini di tahun 2020. Ya, jadi itu besar sekali kalau kita bayangkan ya, karena floor area yang terjadi sampai tahun 2020 itu kan terjadinya sampai 2000-an tahun gitu. Maksudnya kan dalam 40 tahun kita akan butuh tambahan space yang sama besar. Itu sama dengan ada riset yang mengatakan itu sama dengan kayak kita harus bangun seluruh Jepang setiap tahun atau bangun New York City setiap bulan selama 40 tahun. Nah, pertanyaan di mana mau naruh space-space yang baru ini? Mau ditaruh di mana lagi? Jelas-jelas di kota-kota sudah padat. Apa mau ditaruh di desa? Apa mau ditaruh di luar kota yang semuanya lahan hijau? Kemudian kita akan mengorbankan semua biodiversity itu. Itu pertanyaan besarnya. Nah, di Asia sebenarnya kita punya masalah yang tanpa kita sadari sebenarnya lebih besar dari dunia barat ya. Karena kita tahu populasi terbesar itu justru di Asia gitu ya. Nanti di masa depan Afrika akan catching up, tapi saat ini masih Asia. Nah, kalau kita lihat persentase penghuni urban di Asia, memang kalau dibandingkan misalnya di Amerika sama Eropa masih kalah, tapi kalau kita perhatikan kenaikannya dari tahun 50 sampai 2020 itu kenaikannya jauh lebih drastis. Sedangkan mereka nggak terlalu. Ya, jadi artinya semakin banyak space yang perlu di-create, space baru yang perlu di-create di Asia. Jadi itu menjadi masalah besar kita gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu sebab kenapa muncul bangunan tinggi. Kenapa? Karena jelas dengan lahan yang sama, kalau dengan bangunan tinggi kita bisa bikin space yang lebih banyak gitu ya. Jadi itu sebenarnya salah satu justification bangunan tinggi. Tapi tidak terlepas bahwa bangunan tinggi itu juga konsumsi emisi dan resources-nya juga besar sekali. Ya, sampai tahun 2000 itu hanya 4 tall building per tahun, 2000 sampai 2015 bisa sampai 52. Ya, menurun sedikit setelah COVID, tapi kemudian mulai naik lagi. Ya, kalau kita melihat ini statistik untuk 200 meter ke atas. Kalau kita melihat statistik 300 meter ke atas itu lebih menarik lagi. Mostly itu bangunan-bangunan itu ada di Asia, yang kebanyakan di Cina, tentu saja. Ya, jadi ini jadi masalah. Ya, di satu sisi butuh space, salah satu solusinya kita tahu bangunan tinggi, gitu ya. Tetapi bangunan tinggi pun
kalau misalnya nggak ada space di perkotaan, kemudian mau di mana gitu kan? Karena tadi itu konteksnya empty space itu sudah nggak ada. Nah, salah satu efek negatif dari shortage of space itu sebenarnya adalah urban sprawl juga. Jadi kalau statistik ini dari bukunya Newman and Kenworthy, End of Automobile Dependency, nah ini menunjukkan dari tahun ke tahun penggunaan mobil itu semakin meningkat. Ya, ini sebenarnya nggak cover Asia ya, ini covernya Eropa, Australia, Amerika, dan Eropa. Ya itu. Jadi dari tahun ke tahun penggunaan mobilnya makin besar, sementara penggunaan public transportnya tetap kurang lebih tetap. Ya, nah ini menunjukkan kalau manusia itu bergerak keluar dari pusat kota karena dia menggunakan mobil semakin bergerak ke suburban, hidup di suburban dibanding di city center. Nah ini juga skemanya dari urban area mereka mulai ada suburbs expansion. Nah, akibat dari suburb expansion itu tentu saja kalau di daerah suburban atau rural itu yang biasanya penghijauan, nah banyak yang kemudian terpakai untuk new development. Kemudian ada pembangunan baru yang berarti berkurangnya area yang bisa meresap hujan, biodiversity, dan sebagainya. Kemudian juga meningkatnya traffic congestion, traffic jam ya. Ini kita sudah ngalami kan di Surabaya. Kemudian juga longer commuter, kemudian makin banyak energi yang dipakai untuk transport, yang berarti juga makin banyak emisi. Nah, itu jadi disadari bahwa urban sprawl ini memang punya banyak sekali negatif impact gitu. Sehingga kemudian banyak yang mengakui bahwa untuk ke depan seharusnya kita lebih banyak mencanangkan urban densification. Jadi daripada urban sprawl, lebih baik di-encourage untuk meningkatkan kepadatan di perkotaan. Atau kemudian muncul compact city concept sebagai bagian dari sustainable development. Nah, jelas di situ density-nya harus ditingkatkan, kemudian distance kalau misalnya dari rumah ke tempat kerja dan sebagainya sebisa mungkin dibuat lebih pendek. Kemudian ada diversity of function, makanya kemudian muncul mixed use building. Kalau dulu misalnya kita mendesain di satu tempat ini adalah perumahan, di tempat lain mungkin perkantoran. Nah, sekarang sebaiknya justru di mix supaya bisa menciptakan walkable environment ya. Jadi di mana kita bisa jalan kaki aja ke kantor misalnya seperti atau malah naik sepeda sehingga bisa cutting emission and energy. Nah, riset juga menunjukkan kalau kita membuat housing di perkotaan dibandingkan suburban, biayanya jauh lebih tinggi di suburban. Ya, jadi kalau urban sprawl itu terus berlanjut dan misalnya pemerintah mau mengurangi kemacetan, berarti kan harus invest untuk membuat jaringan public transport. Nah, itu juga nggak murah. Nah, itu yang kemudian juga membuat adanya resource and energy consumption juga. Nah, muncul complexity concept seperti diversity of use, destination-nya diatur supaya nggak terlalu jauh, density-nya ditingkatkan, kemudian distance to transit-nya. Nah, ini di satu sisi. Jadi di satu sisi kalau kita melihat fenomena ini, jadi ada kekurangan space, tetapi setelah manusia melalui beberapa cara gitu. Ternyata sampai sekarang ini diyakini bahwa meningkatkan kepadatan di perkotaan itu solusi yang paling sustainable. Ya. Nah, di sisi lain itu kita ada, ini semua orang sudah tahu, kita ada urgency untuk mereduce emission gitu ya. Nah, ada global climate target di mana dicanangkan agar global temperature itu harus dibatasi supaya kenaikannya antara 1,5 sampai 2 derajat di atas pre-industrial level. Dan saat ini kita tuh sudah 1,5 ya. Jadi kalau misalnya mau membatasi, sementara semuanya ini pasti akan bergerak naik, maka mau nggak mau harus cutting carbon emission-nya. Nah, untuk mencapai ini secara global itu targetnya adalah bangunan dan construction sektor itu harus decarbonize by 2050, artinya net zero tadi. Ya, diharapkan di tahun 2050 itu bisa net zero karbon. Nah, berdasarkan Global Climate Target, setiap negara kan diminta untuk submit carbon emission reduction. Nah, ini saya ambil 2 aja, punya Australia dan Indonesia.
Kalau Australia reduce emission 43% di bawah 2005 level pada tahun 2030. Ini yang baru ya, jadi semula itu sekitar 30-an. Indonesia nggak jauh beda, menurunkan 31,9 sampai 40%-an lah. Tapi below-nya below business as usual, jadi itu yang bedanya ya. Nah ini sebenarnya Indonesia lumayan ya, kita sudah mengupdate beberapa kali. Jadi semula hanya bilang kalau emisinya akan peak di tahun 2030, kemudian turun. Nah sekarang sudah berani mencanangkan persentase, sebelumnya 20-an, sekarang yang terbaru ini 30-an. Nah net zero-nya targetnya 2060 atau sooner. Nah, berbicara dengan menurunkan emisi, itu peran kita yang ada di building industry penting, itu karena ya ini tadi, building industry itu bertanggung jawab untuk 37% emisi dan 36% energy use. Ya, jadi kalau kita nggak bergerak dan hanya mengandalkan misalnya renewable energy dan sebagainya, targetnya susah untuk tercapai. Nah, di satu sisi tadi kita ingat bahwa kita punya masalah shortage of space, yang berarti kita harus create space-space yang baru. Nah, bagaimana tantangannya create space baru, tetapi dengan harus mereduce emission, harus berjalan bersama gitu ya. Sedangkan penelitian menunjukkan antara tahun 2010 sampai 2020, jadi selama 10 tahun, ketika populasi itu meningkat 12%, ternyata floor area itu meningkat 22%. Jadi semakin banyak populasi meningkat, floor area-nya meningkatnya jauh lebih banyak lagi. Ya, jadi kita sadar kenapa tadi itu floor space-nya jadi harus banyak, tapi juga emisinya juga akan naik. Ya. Nah, kalau lebih detail lagi kita lihat targetnya di tahun 2030, semua bangunan baru harus 100% net zero operational carbon dan at least 40% less embodied carbon. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita bicara selama kita mendirikan bangunan, sampai bangunan itu ditempati, sampai end of use bangunan, maka yang disebut carbon emission itu biasanya dibedakan operational dan embodied ya. Jadi kalau embodied itu karbon yang dikeluarkan atau kita hasilkan ketika kita mendirikan bangunannya. Sedangkan kalau operasional ketika bangunan beroperasi. Nah, operasional ini biasanya kaitannya dengan operational energy seperti apa, heating, cooling, air conditioning gitu ya. Jadi electricity. Jadi itu diharapkan di tahun 2030 itu bisa 100% net zero. Nah, ketika kita bicara net zero, itu nggak berarti terus bangunan kita jadi nggak pakai electricity sama sekali atau nggak mengeluarkan emisi sama sekali. Net zero maksudnya adalah tetap mengeluarkan, tapi ada hal lain yang bisa mengimbangi. Jadi mungkin tetap pakai electricity, tapi kemudian ada solar panel yang juga menghasilkan electricity, sehingga bisa mengimbangi ketika dijumlahkan semuanya bisa net zero. Nah, itu 100%. Nah, ini masalah enggak, ini sebenarnya enggak terlalu bermasalah, bisa dibilang enggak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan beberapa tahun, enggak beberapa tahun ya, beberapa decade yang lalu gitu ya, itu memang konsentrasi dari arsitektur sains kita itu adalah untuk mencapai energy efficient building. Jadi ada green building, energy efficient building, dan semuanya itu sebenarnya berhasil menurunkan operational emission dari sebuah bangunan. Nah, sehingga kalau mengharapkan bangunan baru itu bisa turun penggunaan energi dan emisi yang dihasilkan, itu masih lebih mudah gitu ya. Nah, tetapi kemudian masalahnya adalah dengan operational emission yang makin rendah, kalau kita lihat total emisinya bangunan, persentase embodied-nya jadi lebih tinggi. Makanya kemudian orang berpikir ketika operational emission itu makin tinggi, makin rendah, nantinya di tahun 2030, 100% itu emisinya berasal dari embodied. Makanya harus embodied-nya juga dikurangi. Nah, embodied emission ini kaitannya sama apa? Kaitannya dengan structural system. Kenapa structural system? Karena 50% dari embodied emission itu berasal dari structure and superstructure and substructure. Sehingga mau nggak mau kita sekarang penting sekali untuk memikirkan gimana caranya
mendirikan bangunan yang strukturnya bisa efisien, misalnya seperti itu. Nah, itu kita tadi bicara konteks bangunan baru, gitu kan. Nah, di tahun 2050 bangunan barunya itu kan tadi sudah, kalau di sini sudah harus net zero operational. Di tahun 2050 harus net zero embodied-nya saja. Net zero total, embodied plus operational. Nah, yang masalah di sini, existing building itu harus net zero operational. Nah, itu yang sebenarnya susah sekali. Kenapa susah? Karena kalau kita mendesain bangunan baru, kita sekarang sudah mungkin banyak yang paham tentang sustainable concept, energy efficient concept, green design concept, sehingga kita bisa menghasilkan bangunan-bangunan baru yang energy efficient kan. Tapi bagaimana dengan bangunan lama yang sudah berdiri? Bagaimana caranya menurunkan operational emission-nya dia, padahal dia sudah berdiri dan dia didesain pada masa di mana waktu itu manusia nggak mengenal sustainability, manusia nggak mengenal energy efficient. Nah, gimana caranya dia bisa menurun operational emission-nya? Makanya salah satu caranya adalah harus di-retrofit, harus di-refurbish. Nah, di sini peran adaptive reuse sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita bisa mengurangi karbon ya atau emisi atau energi, itu ada 4 step yang direkomendasikan. Build efficiently, build clever, build less, build nothing. Nah, kalau build efficiently, ini sebenarnya yang tadi itu, menurunkan operational emission dengan cara energy efficient concept. Nah, tapi kita lihat, itu sebenarnya hanya menurunkan sekian, jadi sekitar berapa ini, 25% lah. Ya. Kalau kita mau benar-benar 100% build nothing, gimana caranya? Enggak, kita bisa build nothing, tapi create new spaces. Nah, itu problem yang besar. Nah, adaptive reuse di mana? Adaptive reuse di sini. Antara build less and build clever. Ya. Kenapa? Karena dengan build less itu maximize the use of an asset. Jadi asetnya dimaksimalkan penggunaannya gitu ya. Sehingga sebisa mungkin pakai existing asset. Build clever, optimize material usage and design with low carbon material. Nah, ini biasanya ini adalah menurunkan embodied carbon tadi. Jadi adaptive reuse di antara ini. Kenapa? Karena ketika melakukan adaptive reuse biasanya tetap ada perbaikan, sehingga tetap ada elemen-elemen baru yang harus di-create yang berarti akan pakai energi dan material juga. Nah, konteks yang ketiga, jadi tadi yang pertama shortage of space, dengan shortage of space kita butuh space baru dan kita tahu bahwa sebaik mungkin di-create dengan cara meningkatkan density di perkotaan. Kemudian yang kedua ada urgensi di building emission. Nah, di dalam menurunkan emisi itu salah satu kendala terbesar ada bangunan yang sudah ada. Karena bangunan yang sudah itu susah sekali untuk bisa diturunkan emisinya kecuali dia harus di-retrofit dan di situ perannya adaptive reuse tadi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah unfit existing building. Jadi kenyataannya kota-kota kita sekarang yang tadi kita bilang tidak ada empty land, yang sudah padat dan penuh, nggak ada lagi tempat kosong untuk membangun tadi, sebenarnya itu penuh dengan bangunan gitu kan. Nah, tetapi bangunan-bangunan yang memenuhi itu sebenarnya bangunan-bangunan unfit. Ya. Bangunan-bangunan unfit ini bangunan-bangunan yang performanya nggak baik secara environmental terutama ya. Nah, ada dua golongan, saya bisa golongkan menjadi dua gitu. Yang pertama itu bangunan-bangunan kosong, abandoned, bangunan yang nggak dipakai, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini lebih gampang sih dilihat, karena kita gampang sekali bedain bangunan-bangunan itu. Memang bangunan-bangunan nggak kepake gitu kan. Nah, yang kedua adalah, ini yang lebih susah. Ini sebenarnya bangunan yang dari luar kelihatannya fine-fine aja. Tetapi sebenarnya dia performa environmentalnya kurang baik. Ya. Contohnya seperti apa? Mungkin bangunan itu sangat masif, sehingga susah untuk mendapatkan natural ventilation, misalnya. Atau sebaliknya, bangunannya full kaca, sehingga sangat besar solar heat gain yang masuk ke dalam bangunan. Kalau misalnya di daerah 4 musim seperti Australia, nggak masalah gitu ya, apalagi buat winter. Tapi kalau di Asia yang tropical, misalnya di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan sebagainya, itu akan susah sekali karena itu jadi membuat beban dari AC-nya makin tinggi, yang menyebabkan operational emission-nya tinggi.
Nah, jadi bangunan ini juga jadi PR gitu dari tadi kalau mau nurunin emisi untuk climate target tadi. Nah, kenyataannya kota-kota kita penuh dengan bangunan-bangunan seperti itu, 2 kategori tadi gitu ya. Jadi di satu sisi ini merupakan tantangan ya. Tadi kalau kita lihat di Urban Densification Challenge, kita nggak ada space baru, maka pilihan kita itu sebenarnya bangunan-bangunan harus dibongkar. Kalau nggak mau bongkar bangunan, berarti kita harus bangun di lahan hijau. Dan kita tahu nggak baik juga, berarti urban sprawl, yang berarti juga dampaknya banyak. Nah, salah satunya adalah renovation. Ya, bangunan-bangunan existing yang nggak baik tadi harus direnov, supaya bisa menampung tempat, yang artinya space-nya bisa diperbanyak di perkotaan, tetapi juga bisa mempreserve material dan resources tadi. Nah, di satu sisi, karena tadi dia punya poor environmental performance, maka juga menjadi challenge untuk menurunkan emisi. Nah, ini ada beberapa sumber, saya cuma menunjukkan aja apa sih buktinya kalau banyak unfit building gitu ya. Nah, ini contohnya di developed countries dan negara-negara maju, rasio new building dibanding old itu sangat rendah ya. Jadi memang rasionya sangat kecil new building. Makanya kalau balik lagi ke climate target tadi, walaupun menerapkan energy efficient konsep, memperbaiki new building, ya percuma karena old buildingnya tetap jelek performance-nya. Jadi tetap mau nggak mau harus lakuin renovasi terhadap bangunan yang lama tadi. Kalau di UK itu sekitar 87% existing building yang ada sekarang itu diprediksi akan tetap ada sampai di tahun 2050. Sehingga sisanya sekitar hanya 13% yang mungkin akan ada bangunan baru gitu kan. Jadi memang fokus utamanya harus di retrofit, harus di adaptive reuse. Makanya kenapa kalau kita lihat di saat-saat sekarang ini adaptive reuse jadi penting sekali gitu ya. Nah, untuk mencapai climate target, refurbishment old building itu krusial. Tujuannya jelas, satu untuk heritage value tadi, yang kedua meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi ya comfort requirement dan menurunkan emisi. Ada sebuah buku, bukunya judulnya ini Mid-Century Unmodern, ini menarik ya. Buku ini meneliti bangunan-bangunan tahun 50 sampai 70-an, makanya Mid-Century Building. Dia judulnya Mid-Century Unmodern karena sebenarnya bangunan-bangunan tahun 50-70 itu bangunan-bangunan era modern gitu kan. Tetapi dari penelitian menunjukkan bangunan-bangunan itu tidak modern dalam tanda kutip. Ya, jadi kalau modern itu kan bangunannya keren, performanya bagus. Secara modern berarti harusnya performanya paling baik. Tapi ternyata performanya sangat poor. Nah, karakteristik bangunan ini seperti apa sih? Ini tentu saja konteks Manhattan ya, di Amerika, tapi sebenarnya ini menggambarkan juga hampir di seluruh dunia mirip-mirip seperti ini. Jadi office building tahun 50-70-an. Yang pertama, kenapa dia jelek? Karena dia didesain di era ketika energi dan resources itu murah dan banyak. Ya, jadi kalau kita ingat di masa revolusi industri, baru nemuin steel, baru nemuin konkrit, orang itu banyak sekali pakai. Sehingga banyak sekali bangunan-bangunan yang sebenarnya boros dari sisi material. Di riset saya banyak ngelihat bangunan-bangunan lama, dan memang benar ukuran-ukuran kolom baloknya itu masif-masif gitu, besar-besar. Nah, yang kedua, kebanyakan pakai single glass curtain wall exterior atau full kaca tadi. Nah, single glass itu glass yang paling jelek karena dia tidak sama sekali nggak mengurangi intensitas panas untuk masuk ke dalam bangunan, sehingga menyebabkan terutama kalau summer ya, kalau di luar negeri summer, atau kalau kayak di Indonesia ya the whole year gitu kan, itu intensitas panas matahari yang masuk itu sama sekali nggak dikurangi, akibatnya memberikan beban AC yang cukup tinggi. Itu salah satu menyebabkan operational energinya besar. Nah, yang ketiga itu dia punya floor to floor height itu rendah. Ya, jadi lantai ke lantainya tuh pendek-pendek. Jadi misalnya cuma 2,4 atau bahkan bisa kurang. Nah, sudah gitu jarak antar kolomnya juga pendek-pendek ya. Nah, ini kaitannya sama apa? Kaitannya sama natural lighting. Jadi natural lightingnya seringkali nggak bisa masuk sampai ke tengah bangunan, yang menyebabkan bangunan itu gelap di bagian dalam sehingga harus pakai full artificial lighting
atau pakai listrik terus ya. Nah, ini ada satu cerita karena tadi itu marak adaptive reuse saat ini gitu kan. Kemudian setelah COVID itu kita tahu banyak orang kerja dari rumah, sehingga ada fenomena menarik di mana ada bangunan-bangunan kantor yang kosong gitu kan. Nah, kemudian orang banyak berpikir, ada beberapa developer berpikir bagaimana kalau itu di adaptive reuse. Jadi apa? Jadi residensial. Ya, karena sebenarnya sekarang walaupun COVID-nya sudah mereda dan kita hidup seperti biasa, kayak no turning back gitu ya. Jadi orang sudah terlanjur comfortable sama meeting online dan sebagainya. Sehingga akhirnya orang ke kantor pun nggak setiap hari. Sebagian meeting-meeting memang dibuat online terus gitu kan. Nah, ketika bangunan-bangunan perkantoran ini mau dikonversikan menjadi residensial, ternyata ada masalah. Masalahnya apa? Bangunan-bangunan ini ketebalannya tuh cukup tebal. Ya, kenapa? Karena itu tipologinya kantor ya. Mungkin kantornya bentuknya tower, kemudian dia punya building width-nya tuh deep ya. Sehingga nggak ada daylight yang bisa sampai ke tengah. Susah untuk menerapkan cross ventilation. Akhirnya ada satu riset yang menyatakan bahwa bangunan-bangunan kantor ini susah sekali untuk di adaptive reuse menjadi sebuah residential building. Ya, ini salah satu kendala juga. Nah, ini balik lagi ke sini, jadi itu yang menyebabkan tadi itu kembali operational emission-nya tinggi. Kemudian highly inefficient mechanical system. Ini contohnya aja AC gitu ya. Jadi di masa lalu itu banyak pakai AC sentral kan. Ada beberapa yang sampai sekarang itu ada beberapa bangunan juga masih pakai full AC sentral dan itu boros sekali ya. Jadi ada yang the whole day itu AC nyala terus, padahal nggak ada orang atau orangnya cuma satu, akhirnya orang yang bekerja di dalam itu kedinginan, dan dia sampai pakai coat, sampai teman saya ada yang nyalain heater, tetapi AC-nya nyala terus. Nah, itu salah satu contoh. Jadi ini bangunan-bangunan yang terjadi di bangunan masa lalu, kemudian karena dia di masa lalu, jadi dia tidak memenuhi persyaratan untuk handicap, life safety, atau wind load. Ya. Nah, rekomendasinya apa? Rekomendasinya yang pertama maintain, di buku ini maintain. Kalau di well maintain bisa turun 10% energy use. Tapi nggak banyak kan. Yang kedua yang paling dianjurkan sebenarnya retrofit. Ya, retrofit itu di retrofitting bisa menurunkan energy use sampai 40%. Nah, yang ketiga ini replace. Nah, kalau replace ini diganti, artinya harus dibongkar kemudian dibangun baru. Walaupun ini nggak dianjurkan, orang itu seringkali memang menimbang dua ini, karena dia tahu ketika kita bongkar dan kita bangun baru, kita benar-benar bisa dapat sistem yang sangat efisien. Jadi akhirnya akan menjadi perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapat. Tapi anjurannya kalau memang harus dibongkar dan dibangun kembali, harus di-increase occupancy-nya, artinya harus dipadatkan density-nya, harus ditingkatkan jumlah floor area yang dicapai. Nah, ini strateginya. Ini satu buku ini. Kemudian ada juga dari beberapa artikel, kembali lagi yang banyak dikatakan terancam itu mid-century modern tadi. Jadi bangunan-bangunan modern di masa pertengahan abad 20 ya. Jadi tahun 1950 sampai 1970. Antara lain Brutalist Masterpiece. Kenapa? Karena mereka banyak sekali dibuat masif, sehingga balik lagi full AC tadi. Nah, di sisi lain ada yang membahas juga, ini ahli sejarah di Sydney ya, heritage tends to favor older thing. The thing with modern building is that they're most at risk right now. Most at risk ini most at risk for demolition. Kenapa bangunan era modern itu dianggap gak cukup tua untuk dianggap sebagai heritage? Nah, kalau yang bangunan-bangunan klasik itu dianggap old enough untuk jadi heritage building, sehingga dia akan di-preserve. Tetapi bangunan-bangunan yang di pertengahan abad 20 ini nggak cukup tua jadi heritage, tetapi performanya jelek, kebanyakan orang akan bongkar. Ya, itu yang masalah. Oke, jadi kalau kita melihat konteks ini, memang urgensi dari adaptive reuse itu jadi besar sekali. Ya, jadi balik lagi dari 3 konteks yang tadi, shortage of space, kemudian urgency to reduce emission, dan unfit existing building, memang semuanya mengarah ke penggunaan adaptive reuse dengan benefitnya tadi. Kemudian kalau kita sekarang ke konteks high-rise building ya, nah high-rise building ini
tadi kita sudah ngomong ini ya, saya akan cepat aja. Dia great opportunity untuk urban densification karena dengan jumlah lahan yang sama bisa dapat space yang jauh lebih besar ya. Di sisi lain, kalau kita lihat tadi bangunan-bangunan yang performanya jelek akan terancam untuk dibongkar, maka kita sadar kalau bangunan tinggi itu resource intensif dan carbon intensif. Artinya untuk membuat bangunan itu membutuhkan resource yang banyak dan melibatkan atau menghasilkan carbon emission yang besar. Jadi kalau itu harus dibongkar, itu sayang sekali gitu ya. Di sisi lain, ini saya rasa diagram yang sering kita lihat. Jadi kalau semakin tinggi bangunan, untuk menstabilkan beban lateralnya diperlukan material yang jauh lebih besar. Kalau yang ini menunjukkan embodied energy yang diperlukan. Jadi kita lihat makin tinggi bangunan, maka akan sangat besar sekali energi yang dibutuhkan. Sehingga semua ini kalau kita mau mempertahankan bangunan tinggi yang tidak baik tadi, ya mau nggak mau harus adaptive reuse. Yang lain lagi, kebanyakan bangunan atau struktur yang dibangun manusia itu concrete structure gitu kan. Dan kalau lihat concrete structure kebanyakan dia heavy dan durable material, kemudian long lasting, low maintenance. Ya, jadi itu kalau untuk di adaptive reuse itu sangat bisa sekali ya karena dia memang punya kemampuan untuk bertahan untuk waktu yang lama. Dan di sisi lain juga, walaupun dia bagus dari sisi durability, konkrit itu sangat susah untuk di-reuse dan recycle. Ya, kita tahu kalau bangunan beton kita bongkar, itu susah untuk jadi dipakai kembali gitu kan. Sehingga lebih baik kalau memang ada bangunan yang sudah berdiri, ya sebaiknya di adaptive reuse aja instead of harus dibongkar tadi. Dan satu lagi peluang dari high-rise building adaptive reuse itu karena bangunan tinggi itu kebanyakan bukan heritage. Sehingga kita bisa lepas dari banyak persyaratan heritage yang mungkin kompleks ya. Ini sebenarnya yang menunjukkan aja bahwa mayoritas bangunan itu memang concrete structure. Nah, di Asia kesempatan itu peluang tapi juga tantangan gitu ya karena kita lihat mostly bangunan tinggi memang di Asia. Ini ada dari satu penelitian yang menunjukkan bahwa dalam kenyataannya ketika kita melakukan adaptive reuse itu di dalam decision making-nya developer akan membandingkan antara drivers dan barriers ya. Drivers kita sudah banyak bicara tadi, kita bicara yang kita lihat sekilas aja yang barriers. Jadi antara lain barriers-nya itu ke external envelope-nya, condition-nya seperti apa. Kemudian maintenance cost-nya. Karena kita tahu namanya di adaptive reuse dibandingkan bangunan brand new, pasti yang adaptive reuse maintenance cost-nya masih lebih tinggi daripada yang benar-benar brand new. Ya, itu biasanya yang kemudian akan diperhitungkan. Kemudian tendensi untuk higher risk kalau di bangunan yang direhabilit. Ya, jadi bangunan yang diperbaiki tadi, kemudian ada building regulation. Nah, intinya adalah tantangan-tantangan ini yang biasanya akan dibandingkan dengan keuntungannya. Ya, jadi kira-kira itu yang tentang adaptive reuse, why kita harus lakukan, kemudian apa dengan konteks yang kekiniannya gitu ya. Nah, sekarang saya akan ke project-nya. Kalau kita bicara adaptive reuse, pasti nggak akan lepas dari bangunan ini. Jadi ini sudah terkenal sekali, adaptive reuse yang paling terkenal di London, Tate Modern Museum. Jadi semula dia Bankside Power Station, kemudian dialih fungsi menjadi art gallery di tahun 2000. Nah kalau kita lihat denanya seperti ini, kemudian ini potongannya ya. Ini penggunaan yang baru. Nah kalau kita perhatikan di sini, ini sebenarnya nggak dipertahankan nggak banyak secara kalau kita bicara struktur ya. Jadi kalau bagian luarnya memang tetap persis seperti aslinya. Tetapi kalau bagian dalamnya yang dipertahankan sebenarnya bagian tengah ini, yang di situ adalah turbine hall. Nah itu jadi seperti ini. Itu sebagai entrance masuk ke museum ya. Tetapi di bagian yang di sini atau yang disebut sebagai boiler house, nah itu dibuat steel framework di dalamnya. Ya, kemudian struktur aslinya dibongkar, kemudian dibuat struktur baru, baja, sehingga dia bisa memasukkan 7 lantai di situ. Ditambah extensionnya kaca ini. Jadi 7 dengan extension kaca tadi. Nah,
struktur yang baru itu nggak cuman menunjang ruang-ruang baru ini, tapi juga sekaligus mempertahankan kestabilan dari dinding brick wall yang di-preserve tadi, jadi dinding bata yang di-preserve tadi. Nah, itu Tate modern. Jadi sebenarnya ini struktur aslinya itu hanya sedikit yang dipertahankan, tapi masih dipertahankan. Nah, ini contoh yang lain, ini di Jerman, ini kayaknya juga terkenal ya. Kalau lihat dari modelnya sudah jelas kalau kayaknya nggak mungkin struktur lamanya dipertahankan gitu ya. Jadi ini aslinya adalah warehouse, dibangun tahun 66, hasil akhirnya cultural center sampai 26 lantai. Jadi 8 di dalam existing warehouse, sisanya di atasnya ini ada concert hall, music hall, dan sebagainya. Nah, kalau kita setelah saya cari tahu gitu ya, jadi sebenarnya ini yang dipertahankan lebih banyak cuman dinding luarnya, dinding luar dari warehouse-nya dan pondasinya. Jadi pondasinya dipertahankan ada sekitar 1000 pile, kemudian tapi ada 600 pile baru juga ditambahkan. Kemudian itu menjadi base untuk bisa menopang bangunan yang di atasnya sampai 26 lantai ya. Jadi sebenarnya kalau kita golongkan ini lebih masuk ke fasad retention tadi. Jadi yang di retention itu sebenarnya hanya fasadnya, ya plus fondasinya lah. Tapi dalamnya sebenarnya enggak. Nah, bagian bawah ini akhirnya difungsikannya lebih ke parkiran, ya, gedung parkir. Kemudian ada beberapa lainnya juga conference room. Tapi sebenarnya yang utama yang bagian atas. Next, Tammany Hall di New York. Ini asalnya untuk Tammany headquarter ya seperti komunitas gitu. Dia concrete frame building tapi bagian luarnya masonry construction ya. Kemudian dijadikan office dan retail. Tetap di sini ada extensionnya sedikit. Nah, kalau kita perhatikan kebanyakan adaptive reuse hampir semua ada extensionnya sedikit. Kenapa? Karena tadi itu trennya tujuannya untuk urban densification harus ditingkatkan density-nya supaya space-nya bisa lebih banyak. Lagi pula kalau untuk melakukan adaptive reuse pasti butuh biaya kan. Nah, kalau kita bisa menambahkan space ada keuntungan yang bisa didapat dari space baru tadi yang bisa membayar biaya yang dipakai untuk renov. Nah, ini juga sama. Ini lebih ke sebenarnya ke fasad retention. Ya, kelihatan dari gambar ini memang dibongkar semua, cuma luarnya dipertahankan. Jadi sebenarnya bangunannya benar-benar baru. Ya. Nah, kalau kita perhatikan banyak sekali proyek dalam tanda kutip yang nyebutnya adaptive reuse, tapi kebanyakan fasad retention. Ya. Ini yang lain lagi, Cast Iron House di New York, ini menarik. Ini bukan fasad retention, makanya saya bilang menarik. Ini asal mulanya textile trade facility, dibangun di akhir 1900-an, heritage listed, tapi heritage listed-nya fasadnya saja. Nah, jadi untung-untung kalau nggak di fasad retention lagi, karena yang dilindungi hanya fasadnya. Jadi kalau sesuai dengan heritage conservation konsep, itu sebenarnya kan bangunan itu nggak boleh hanya dipertahankan luarnya ya, karena di bagian dalamnya pun dianggap sebagai historical fabric. Sebenarnya anjurannya dalamnya pun di-preserve. Tapi memang nggak menutup mata banyak bangunan lebih banyak dipertahankan luarnya. Nah, ini dialih fungsi jadi kondominium, arsiteknya Sigir Urban. Nah, kalau kita perhatikan ini potongannya ya. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena bangunan ini aslinya 6 lantai ya. Kemudian dia bisa dijadikan 7 lantai. Jadi di tengah-tengah disisipkan 1 lantai. Kemudian di atasnya ditambah 2 lantai extension yang putih ini. Nah, kenapa bisa ditambahkan 1 lantai? Karena ternyata floor slab aslinya slabnya itu tebal sekali. Ya, tebal, kemudian lantai ke lantainya tinggi. Sehingga aslinya itu slabnya sekitar sampai 90 cm, itu termasuk slab ditambah sama batres, ditambah sama baloknya. Kemudian akhirnya yang dilakukan yang di daerah ini, jadi kalau dilihat yang garis merah titik-titik itu floor slab aslinya. Maka di bagian ini dibongkar, slabnya dinaikkan sedikit ke atas, dinaikkan sedikit ke bawah, kemudian ditambah 1 di tengah.
Ya, ini detailnya. Jadi digantikan slab yang asalnya tebal tadi digantikan dengan slab masa kini yang ringan sehingga dia bisa menyisipkan satu lantai baru. Kemudian juga bisa bangun 2 extension di atasnya, tapi tentu saja ada tambahan struktur ya yang menyalurkan bebannya ke bawah. Ini ke 3 menit lagi ya. Oke, ini belum sampai bangunan tingginya, Pak. Oh gitu ya. Gimana ini? Baik deh, tambah lagi deh. 6 menit deh, 6 menit ya. Iya, soalnya mau cuman hanya bangunan tinggi, masalahnya ini banyak contoh yang menarik juga di bangunan yang cukup rendah gitu ya. Jadi ini di Sydney, Substation 164, ini 2 bangunan kalau yang ini ya. Jadi ini warehouse, yang ini substation, 6 lantai, 5 lantai, 22 heritage listed, kemudian dikonversi, digabung, kemudian ditambah extension, balik lagi ada extensionnya. Kemudian kalau kita perhatikan agak berbeda dengan yang tadi. Kalau kita lihat yang ini sebenarnya bangunan aslinya itu masih menopang, masih berfungsi secara struktural, menopang dirinya sendiri, walaupun ada tambahan struktur untuk bangunan yang baru, gitu ya. Tapi dia bisa disubstitusi beberapa bagian untuk bisa menambah space. Nah, kalau yang ini bangunan aslinya itu dirasa kekuatannya tidak cukup untuk kalau mau diperbarui gitu ya. Tetapi mereka tetap mau pertahankan bangunan aslinya. Sehingga yang terjadi akhirnya semua struktur asli itu dipertahankan tapi hanya sebagai ornamen. Ya. Bangunan dibuat struktur baru di dalamnya yang menunjang extensionnya, tapi juga sebenarnya sebagian menopang bangunan lamanya juga. Jadi ini kalau kita perhatikan ini yang warehouse, ini yang substation, nah ini core-nya ini core baru. Ada core baru di sini yang menerus sampai ke atas. Ini aslinya. Nah, tapi dengan pendekatan seperti ini pun mereka itu bisa menurunkan embodied carbon yang di depan waktu mendirikan bangunannya sampai 24%. Kenapa? Karena walaupun strukturnya nggak bisa menopang extension, tetap aja sudah ada space gitu kan, sudah ada space 6 lantai tadi yang bisa siap dipakai, tinggal di furnish baru, daripada harus dibongkar dan dibangun baru. Nah, ini beberapa foto aja kalau diperhatikan yang warna hitam itu ini ya. Ini tuh cast iron column ya, itu bangunan lamanya. Sedangkan yang putih-putih ini kolom-kolom barunya. Ini menarik di bagian bawah karena dia juga extend-nya nggak cuma ke atas tapi juga bikin basement di bawah. Nah, ada sampai kolom aslinya seperti ini. Ini memang karena kolom aslinya memang cuma ornamen, sudah nggak berfungsi apa-apa. Ya, jadi agak beda pendekatannya. Kalau yang sebelumnya struktur aslinya masih berperan, yang ini struktur aslinya dipertahankan tapi hanya sebagai ornamen. Nah, sekarang kita baru ke bangunan tingginya. Di bangunan tinggi yang paling populer adaptive reuse sebenarnya Hearst Tower ya, kita tahu itu. Walaupun sebenarnya ini balik lagi, sebenarnya dia cuma facade retention. Kenapa? Kalau kita perhatikan bangunan di bawah yang 6 lantai, ini sebenarnya hanya dipertahankan kulit luarnya saja. Sedangkan bagian bawahnya itu benar-benar dibongkar. Nggak mungkin kan dia menopang sampai 40 lantai di atasnya. Jadi itu dibongkar, kemudian dibikin ada di atasnya daya grid column, daya grid system, kemudian ada mega kolom di bawah sini, dan ada super diagonal ya. Nah, menurut Norman Foster dengan menggunakan daya grid itu bisa mengurangi penggunaan baja sampai 20% dibandingkan kalau pakai rigid frame biasa. Dan 85% baja yang dipakai itu recycle steel. Jadi di situ sisi dari mengurangi embodied energinya, embodied karbonnya tadi. Tapi balik lagi, facade retention. Nah, ini Omnia Building di Sydney. Ini menarik juga. Ini juga menjadi satu kecenderungan juga di bangunan tinggi kalau saya lihat ketika di adaptive reuse. Itu kebanyakan sebagian dari bangunan yang lama itu akan dipotong gitu ya. Jadi semula ini hotel 18 lantai, kemudian diubah menjadi apartemen ya. Nah, kalau kita perhatikan ini bangunan aslinya, kalau kita lihat di sini dasarnya itu agak-agak segitiga, tapi bagian atasnya tuh kotak ya. Nah, yang dilakukan adalah partial demolish, jadi struktur aslinya sebagian dibongkar,
dipertahankan 90%, ya. Semua non-struktural elemen dibongkar. Yang non-struktural semua dibongkar. Kemudian yang struktural dipertahankan 90%, kemudian floor slab-nya di-extend horizontally. Jadi kalau kita perhatikan hasil akhirnya, typical floor-nya pun punya bentuk agak segitiga. Nah, itu yang berbeda. Jadi asal mulanya kotak, dia jadi agak segitiga. Sehingga ada perluasan dari sisi floor areanya memang membesar. Kemudian existing core-nya, itu ada 2 core di ujung sini dan di ujung sini, itu sebenarnya berfungsi secara lateral gitu ya. Nah, itu yang challenging karena dia harus kemudian menempatkan temporary bracing untuk kemudian bongkar core-nya dan sampai bangun core baru. Jadi butuh detail secara struktural. Tapi dengan hasil akhirnya itu dia bisa menambah tingginya sebenarnya cuma 1 lantai ya. Karena dia nambah 2 lantai tapi bongkar 1 lantai. Jadi sebenarnya nambah tingginya cuma 1 lantai tapi per lantainya itu secara luas floor area juga lebih besar. Kemudian jelas ketika strukturnya diperbarui, secara environmental operational performance-nya juga diperbarui. Kemudian tampilannya pun karena dia bukan heritage, jadi bangunan baru yang kekinian juga. Nah, ini di Brisbane, Midtown Center, ini yang tren yang agak berbeda lagi. Kalau yang tadi dipotong, yang ini digabung. Jadi 2 bangunan digabung jadi 1. Ya, jadi semula ini bangunannya 2, jadi 2 bangunan kembar, 2 bangunan 20 lantai, itu office building, di tengahnya ada space-nya, dia bangunannya baru sebenarnya, masih tahun 80, tapi itu pun sudah 40 tahun ya. Kemudian di adaptive reuse tetap menjadi office, tapi kantor sewa, jadi semula ini kantornya government gitu ya. Nah, ini dia digabung ya, kemudian supaya balik lagi floor areanya lebih besar. Ketika bicara sama developernya, mereka memang menghitung ya total luas yang dicapai itu berapa, dan kalau mau jadi bangunan perkantoran yang premium grade itu harus berapa gitu. Sehingga kalau hanya 1 bangunan atau 2 bangunan pun tanpa yang tengah itu nggak worth it gitu. Itu pun akhirnya mereka menambahkan lagi ada tambahan di atasnya sampai 6 lantai. Ya, jadi hasil akhirnya ada 6 lantai podium. Nah, di 6 lantai podium ini tetap ada bagian heritage yang dipertahankan. Karena memang di kasus ini heritage listed-nya itu cuma 1 fasad ini yang di bawah. Nah, ini dipertahankan. Kemudian ada Sky Garden 2 lantai. Jadi setelah 6 lantai podium itu ada 13 lantai office, kemudian Sky Garden 2 lantai, kemudian ini 6 lantai lagi office lagi. Jadi ini struktur lama di bangunan yang 2 ini berfungsi full ya, tetapi ada perkuatan di beberapa struktur, kemudian di sini struktur baru. Nah, ini Quiet Quarter Tower, ini lumayan sekarang lagi booming. Saya nggak tahu boomingnya sampai ke Surabaya apa enggak ya. Tapi ini menang beberapa award. Dia winner of the World Building of the Year tahun 2022. Kemudian dia juga menang International High Rise Award. Bahkan ada yang bilang dia kayak the tallest adaptive reuse gitu ya. Nah, asal mulanya AMP Center 46 lantai dibangun tahun 70-an, kemudian diperbarui menjadi commercial building. Nah, ini menarik kalau kita perhatikan, ini bangunan aslinya ya. Ini denahnya, kemudian dia dipotong. Ini mirip sama yang Omnia tadi, dipotong dari atas sampai bawah. Dia dipotong sampai ke core-nya, dinding core yang di dalamnya. Kemudian dia bangun core baru yang warna hijau, kemudian diperbesar ke sana ya. Kembali lagi sama trennya, menambah floor areanya. Jumlah floor area baru untuk menghasilkan secara finansial lebih menguntungkan, untuk membiayai juga perbaikannya, dan juga untuk mengatasi shortage of space tadi. Ya, jadi dia ini asalnya ini yang baru. Jadi dia sebenarnya mempertahankan 65% dari existing floor plate. Nah, kemudian original structure-nya itu dipertahankan 98% dari yang tentu saja dari existing floor plate yang dipertahankan tadi ya. Nah, itu menurut ini Arup salah satu konsultannya ya, bisa saving sampai 12.000 ton embodied carbon.
Jadi hasil akhirnya itu menghasilkan 45.000 meter persegi floor area baru. Ya, jadi hampir 2 kali lipat dari yang lama. Ini saya mau coba putarkan, ada sebuah video singkat. Berapa menit tuh videonya? 2 menit aja, Pak. 2 menit. Oke, sip. Habis ini kita tanya jawab ya. Semoga works ya. Soalnya saya nggak berhasil masukin ke PowerPoint. Ini nampak nggak ya sekarang layar Nampak, hitam? Bu, nampak. Oke. Coba di play. Nah, suaranya yang tidak masuk nih. Oh, suaranya nggak masuk ya, Pak. Wait. Coba di play. Nah, sudah Bu, Innovation masuk. is being brave with our ideas to help our clients be brave with their decisions. AMP Towers was very similar to a lot of other building stock in Sydney in that it was aged and needing renewal and revival. And to work within the constraints of an existing building is very challenging. So you need to bring with it some ingenuity, some innovation, some ideas to re-life and repurpose and recycle buildings. The AMP Capital's brief was ultimately to bring the building back to life so that it could remain relevant for the next 50 years and beyond, and also to regenerate the entire precinct. Now, as you can imagine, repurposing a 50-year-old building is no easy feat. And there are so many wonderful stories of engineering innovation and design challenges that our team overcame along the way. The basis of our scheme involved removing the northern portion of the existing building up to the edge of the existing core, and then extending new floor plates to the north with a modest-sized new core. And ultimately, the thing that unlocked it was the double-deck lift design. The double-deck lift system works by having 2 lifts locked together, and therefore you have a lower lobby and an upper lobby. And so the lifts serve odd and even floors. The double-deck lift system is the first of its kind in Australia, and it's the first of its kind globally for it to be used in an existing tower. It's not been done before to our knowledge. The main benefits of it are space savings and efficiencies of moving people up and down a building. The game changer for us on this project is that it allowed us to optimize space, and there was a huge amount of lift cores, 9 lift cores in total, that therefore didn't need to be built, and that space represented carbon saved. Our double-deck lifting approach, along with other initiatives such as repurposing of existing risers and the adoption of hydronic cooling systems, as well as fire engineering solutions, allowed us to almost double the net lettable area of the building while only adding 30% more core area. All this was achieved while significantly intensifying the demands on the building to allow things like greater population density, more outside air, and premium grade servicing. So a truly amazing achievement. Our design strategy, which focused on best practice sustainable design, saved more than 12,000 tonnes of embodied carbon. Now this is equivalent to over 60,000 flights from Sydney to Melbourne. The Quay Quarter Tower project has set a new benchmark for best practice building design, not just in Sydney, but globally. It now will become an exemplar for urban regeneration across the world, and will set the bar for what other designers and developers should be doing to ensure we can achieve a sustainable future. Komunikasi sudah selesai ya? Wait, Pak. Tinggal 3 halaman. Oke. Ya, jadi kalau dilihat di sini, salah satu fitur yang menarik itu sebenarnya adalah cantilevernya dia. Jadi karena dia bentuknya yang bagian atas kan bertingkat-tingkat gitu ya, sampai ngetrap. Nah, itu yang sampai di lantai 34, itu dia menjoroknya sampai 25 meter dari bagian bawahnya. Dan akhirnya dicapai dengan menggunakan struktur gantung. Ya, jadi
beberapa desain challenge-nya ya connecting new core ke old core, kemudian extensive cantilever tadi, ada tone mass damper. Nah ini kalau diperhatikan ada kolom tekan yang miring yang menyalurkan bebannya ke lantai, tetapi ada kolom-kolom gantung yang menyalurkan setiap lantainya ke atas kemudian turun ke bawah. Jadi itu yang diterapkan di QQT ini. Nah, ini yang terakhir, Greenland Center Sydney, ini menarik sekali buat saya karena asal mulanya dia 26 lantai yang bawah ini. Kemudian dia menambahkan, ini salah satu yang langka, nambahin extensionnya malah sampai berlipat gitu ya, sampai 40 lantai di atasnya. Dia semula waterboard building, kemudian strukturnya itu aslinya struktur baja rigid frame yang dibungkus oleh beton. Nah, dibongkar semua, tetapi baja asli yang dalamnya dipertahankan. Jadi dia mereuse steelnya. Jadi steelnya dipertahankan, kemudian dijadikan basis untuk dijadikan dasar untuk bikin bagian atasnya. Tentunya pasti nggak mungkin disupport dia 100%, jadi ada kolom-kolom baru. Kemudian di bagian atasnya ini ada yang merah ini ya, itu transfer level. Jadi ada belt truss, kemudian di bagian tengahnya ada semacam transfer truss. Kemudian untuk menyalurkan beban dari bangunan yang barunya ke bawah. Nah, salah satu yang menarik juga kalau diperhatikan ini dari sketsa arsiteknya ya. Memang dari awal mereka sadar kalau trussnya itu nantinya bangunan bagian atas sama bawah itu sedikit nggak lurus gitu ya. Jadi agak miring, meleset gitu. Nah, ini sebenarnya karena persyaratan dari site-nya. Jadi site yang lama, bangunan yang lama itu mepet sama batas lahan. Padahal kenyataannya kalau ketika di atasnya nanti nggak boleh. Ya, tapi ini jadi inovasi di mana trussnya dibentuk seperti ini, gitu ya. Jadi hasil akhirnya total 66 lantai jadi residential building. Jadi saya rasa itu dari contoh-contohnya. Terima kasih Pak Dwi. Ini banyak ya. Kalau mau bicara contoh itu banyak sekali. Jadi adaptive reuse itu memang lagi booming sekali. Tinggi Baik. maupun rendah. Terima kasih Bu Yunika untuk presentasinya luar biasa, sangat menarik sekali ya. Hal-hal yang awalnya tidak kita pikirkan ternyata sudah ada di sana dan dilaksanakan dan kemudian sekarang bisa di-sharingkan di sini. Terutama yang terakhir tadi tidak membayangkan dari 20 sekian lantai menjadi ditambah 2 kali lipat menjadi 60 sekian lantai. Pasti ada banyak pertanyaan Bapak Ibu ya dan rekan-rekan mahasiswa. Silakan, waktu kita pendek rekan-rekan. Mungkin 15 menit cukup ya. Kalau enggak nanti saya tambah 5 menit ya. Soalnya setelah ini harus ada kegiatan yang lain lagi. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Ada Bu Hani, satu, ada lagi mungkin. Bu Hani nanti mohon ringkas ya yang disampaikan ya. Karena waktu kita pendek. Ada lagi mungkin? Margareta ini mahasiswa Prodi Magister Arsitektur yang batch baru. Baik. Dua dulu ya, Bu Hani dan Margareta. Silahkan Bu Hani. Ringkas ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Agus. Selamat siang di Jakarta, Bu Kristi. Saya tinggal di Pamulang. Tadinya saya tuh tertarik banget. Saya pikir contoh-contohnya tuh ada di Jakarta gitu. Yang saya ngerasanya udah padat banget, terutama di Kuningan, di Sudirman. Apakah terpikir oleh Bu Kristi bagaimana mungkin hasil penelitian Ibu kalau diterapkan di Jakarta? Karena di Jakarta itu kan iklimnya beda, tropikalnya. Kita ada angin, terutama kalau di antara 2 building atau 3 building itu anginnya kencang banget terasa di bawah. Kira-kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani. Monggo Bu Nika. Iya, terima kasih Bu. Iya, maaf ini kalau contohnya nggak ada di Indonesia ya. Karena terus terang memang kan selama sejak tahun 2020 memang saya udah dari Indo sudah nggak di Indo lagi gitu. Nah, sebenarnya saya itu dalam penelitian juga berusaha mengumpulkan yang bangunan-bangunan di Indonesia. Tetapi ya itulah kelemahan Indonesia, kita harus akui. Bank datanya nggak sebaik di sini. Jadi di sini tuh saya bisa akses sampai development application-nya tuh bisa Pak. Bu, jadi
bangunan apapun, nggak perlu izin siapapun, saya bisa tahu sampai kenapa yang tadi Greenland Center, bagaimana dia bisa struktural sistemnya itu ada semua di development application dokumennya. Nah, di Indonesia nggak seperti itu, jadi tentu saja susah dapetin datanya. Nah, kalau bicara tapi tentang apakah ada project di Indo, sebenarnya ada, tapi saya nggak nemu yang high rise building, ya terus terang. Makanya tadi nggak ada contohnya. Nah, apakah diterapkan dari sisi tentang adaptive reuse-nya? Kalau konteks adaptive reuse-nya saya rasa tetap bisa diterapkan. Kenapa? Karena tadi itu justru di konteks Indonesia itu sama dengan di negara Asia lain justru penting sekali untuk mengadaptive reuse bangunan-bangunan yang saat ini yang saya yakin juga performanya kurang baik. Nah, kalau bicara kondisinya seperti apa ya tentu saja nanti harus disesuaikan ya. Tadi itu contohnya kalau bangunan-bangunan berkaca di 4 musim masih nggak apa-apa mungkin karena winter masih berguna. Tapi kalau di Asia atau di Indonesia malah nggak berguna sama sekali gitu kan. Nah, kalau konteks angin itu sebenarnya justru yang menarik kalau bicara angin tuh kalau di Australia malah lebih besar, Bu. Jadi angin itu ketika saya melakukan permodelan struktur itu kalau misalnya saya nggak ingat persisnya ya, tapi kalau misalnya di konteks Surabaya itu kecepatan anginnya misalnya cuma 2 km. Kalau di sini itu bisa sampai 40. Jadi kalau anginnya jauh lebih besar di sini ya. Tetapi konteks yang beda di Indo itu pasti gempa. Itu yang beda. Ya, kalau di sini kan enggak, kalau New Zealand baru ada. Jadi maksudnya secara garis besar konsep adaptive reuse-nya, kemudian apakah kita membongkar yang lama, kemudian benar-benar bikin baru, atau kita berusaha pertahankan sebanyak mungkin, itu saya rasa sama. Cuman memang nanti harus diteliti kasus per kasus. Saya rasa itu, ya Bu ya. Terima Bagaimana Bu kasih. Ani? Cukup ya, baik. Aku sebenarnya berharap banget gimana kalau di Jakarta, karena saya udah gerah lihat yang di Kuningan sama di Sudirman itu. Pak ini nggak tahu di Surabaya ya, saya nggak kenal Surabaya soalnya. Jadi kayaknya tuh case yang dikasih Bu Kristi itu menarik banget, apalagi kalau diterapkan di Jakarta, biar nggak sampai ke kayak Kerawang segala dibikin high rise gitu maksud saya. Terima kasih Bu Kristi. Terima kasih. Makasih Pak Agus. Terima kasih Bu Ani. Berikutnya Margareta, silakan. Halo Margareta. Selamat siang, ya Pak. Terima Bisa kasih. di-open Selamat kamu? siang. Open cam bisa? Oke, Ya, halo silakan. Pak. Terima kasih. Halo Selamat Reta. siang, Bu Nike. Selamat siang, Pak Dwi. Ya. Tadi kan saya lihat contoh-contohnya beberapa yang dipresentasikan Bu Nike. Itu kan banyak ya yang nambahin lantai ke atas, ada yang juga nambahin lantai di tengah-tengahnya gitu. Yang saya mau tanya tuh gini loh, kan strukturnya kan udah lama, terus satu juga kayaknya nggak ditambahin gitu. Terus kan bebannya kan nambah kalau misalnya lantainya nambah. Gimana itu bisa struktur yang lama yang nggak dirancang untuk beban segitu bisa apa ya menanggung struktur yang baru, terus juga gimana ya dari segi lapuk-lapuknya itu kan sudah ada karena dia sudah lama juga gitu. Ini kan dalam kehidupan nyata itu ada beberapa proyek itu yang juga gimana ya, dia mau bikin baru atau dia mau renov, tapi kalau strukturnya tuh udah lapuk tuh kayak nggak berani juga gitu mau nambahin gitu. Ya itu Bu, terima kasih. Oke. Ya, nah ini yang menarik sebenarnya. Salah satu penemuan dari riset saya itu adalah memang betul. Jadi untuk semua ya adaptive reuse, refurbish, retrofit, kemudian dinaikkan lantainya. Yang pegang peran utama yang pertama pasti harus dievaluasi strukturnya. Itu sudah krusial banget. Jadi dari evaluasi struktur itu baru tahu kondisi strukturnya bagaimana. Ada cerita juga di mana udah direncanain, kemudian ketika dibangun ketika dibangun di tengah-tengah itu struktur lamanya retak. Itu juga ada kejadian seperti itu. Nah, itu menunjukkan kalau assessment structure yang di depannya kurang baik ya. Nah, itu kesulitannya. Tapi di sisi lain peluangnya, nah ini yang menarik ternyata. Ya tadi itu karena di masa lalu, tadi kan saya sempat sekilas bilang ya, ketika kita lihat bangunan-bangunan modern, dimensinya itu besar-besar sekali. Jadi ukuran-ukuran balok dan kolomnya itu besar-besar. Dan itu yang menyebabkan sebenarnya dia bisa untuk ditambah bebannya.
Ya, kenapa itu terjadi? Beberapa riset menyatakan kalau karena pengetahuan struktur manusia itu kan makin lama makin bertambah gitu kan. Nah, bangunan-bangunan itu didirikan dengan pengetahuan struktur yang masih konvensional. Nah, faktor safety-nya lebih besar sehingga menghasilkan bangunan-bangunan yang sebenarnya terlalu besar penggunaan material. Ingat ketika bangunan itu didirikan, resources itu abundant gitu kan, banyak sekali. Jadi bikin bangunan boros pun it's okay. Nah, manusia semakin lama pengetahuan struktur meningkat, jadi semakin efisien. Kemudian faktor safety-nya bukan berarti nggak ada faktor safety, tetap ada, tapi itu juga bisa lebih kecil. Sehingga menyebabkan bangunan-bangunan lama itu ketika diakses kembali, ternyata ada kemampuan dia untuk bisa ditambahin bebannya. Nah, itu sebenarnya kunci di mana bisa ditambah lantai-lantai tadi, walaupun sampai pada tahap tertentu. Dan tentu saja harus diimbangi dengan aslinya bangunan itu kondisinya masih baik atau enggak, gitu kan. Nah, ada satu penelitian lain lagi yang menarik juga. Tadi saya bilang bahwa mostly bangunan itu bangunan-bangunan konkret. Ya, ada beberapa structural engineer itu bilang kalau concrete structure itu semakin tahun itu meningkat kemampuannya. Nah, ini masih debatable ya. Saya cari-cari masih debatable. Ada orang yang bilang setuju, ada bilang enggak gitu. Tetapi itu salah satu pendapat juga yang menyebabkan orang merasa itu bisa ditingkatkan. Jadi di satu sisi ada kelebihan, istilahnya kelebihan kemampuan di struktur-struktur yang lama itu yang bisa dipergunakan. Di sisi lain, secara kebutuhan ruangan kita itu bebannya ada beberapa yang berkurang. Contoh, komputer aja. Dulu komputernya sebesar apa? Sekarang kita pakai laptop tipis-tipis, ya kan? Kemudian semua mesin-mesin yang dipergunakan di kantor-kantor itu semua sekarang kecil-kecil. Nah, itu yang menyebabkan berat yang harus ditanggung dari struktur itu berbeda memang. Nah, itu beberapa faktor. Mungkin itu ya bisa menjawab. Jadi memang kuncinya harus diakses dulu strukturnya. Bagaimana Margaret? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya waktu ya, berikan 10 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, rekan-rekan mahasiswa, atau mahasiswa saya beberapa teman-teman dari semester 7, yang kalian menghadapi persoalan yang sama terkait dengan pemanfaatan kembali heritage building. Silakan mau bertanya. Dan Bu Nancy, ini rekan dari Parahyangan. Mangga Bu Nancy. Satu lagi, teman ada? Belum ada ya, Bu Nancy dulu ya. Silakan Bu. Ya, Bisa terima kasih Pak Agusti. Salam kenal kameranya, Bu Bu. Yunike Kristi. Halo. Iya, Bisa salam dibuka kenal, kameranya. Bu. Nah, ini mohon maaf kendala di device karena saya pakai PC kebetulan tanpa webcam. Maaf Oh, sekali Pak Agus dan Bu apa, Nike. Bu? Mungkin di Mangga. lain kesempatan nanti bisa bertatap muka. Iya, jadi nggak bisa Eh, kenalan, Bu. Ya, nanti kenalan di Iya. lain waktu ya Bu Nike. Iya. Ya, ini Bu Nike menarik sekali apa yang Bu Nike sampaikan tadi ya Bu Nike. Saya ini penasaran ya. Sebetulnya untuk beberapa proyek yang tadi udah ditampilkan retrofit mau pekerjaan retrofit atau adaptive reuse tadi, sebetulnya yang menjadi titik berangkat dari pekerjaan retrofit itu apakah dari sisi owner misalnya merasa bahwa ini adalah satu penghematan biaya begitu ya sehingga kemudian mereka meretrofit seperti itu atau memang dari awal adalah berangkat dari pemikiran tentang bagaimana bisa menghemat emisi karbon begitu ya atau mengurangi emisi karbon untuk melakukan pekerjaan konstruksi yang untuk bangunan yang seperti jadinya sekarang ini gitu. Jadi titik berangkatnya itu seperti apa? Nah, kalau saya menduga gitu ya mungkin sebelum Bu Nika menjawab, menduga mungkin berangkatnya dari efisiensi biaya begitu, barangkali seperti itu. Nah, tetapi mengingat urgensi dari penghematan emisi karbon ini, sebenarnya kan akan sangat baik kalau pemilik bangunan itu bisa didorong untuk melakukan retrofit atas dasar memang kepentingan sustainable tadi gitu ya. Cuman nah, caranya seperti apa barangkali Bu Nika bisa bercerita untuk itu. Terima kasih banyak Ibu Nika. Iya, Terima makasih, kasih, Bu. Bu Nancy. Mangga, Bu. Ya, makasih. Iya, kalau berangkatnya itu dua-dua kalau saya bilang, Bu. Kenapa saya bilang dua-dua? Karena tadi itu saling menunjang ya. Di satu sisi secara ekonomi pasti
nggak ada developer yang nggak mikirin ekonomi gitu kan. Kita mau apa jujur aja gitu. Kalau misalnya tidak menguntungkan, nggak mau juga. Tapi sebaliknya kalau kita bicara dari kacamata pemerintah, kalau kita bilang pemerintah itu mungkin yang merasa bahwa sebenarnya nggak cuma pemerintah ya, pemerintah dan rakyat gitu. Kita yang butuh kan untuk menurunkan emisi karbon. Di sisi lain kita kan butuh gitu. Kan kita nggak bisa ngandalin semua pakai biaya pemerintah, kita butuh biaya dari developer juga. Jadi kalau itu nggak menguntungkan buat mereka, mereka juga nggak mau pakai. Makanya tadi saya bilang ada beberapa yang dikasih insentif, tax insentif tadi. Ya, sehingga mereka mau melakukan. Jadi kalau saya bilang dua-dua sih. Dan kalau dari developernya sih, saya nggak tahu ya, karena saya memang nggak sempat wawancara developer yang di Indonesia seperti apa. Tapi kalau dari negara-negara lain beberapa yang sempat ketemu, itu saya lihat sekarang ini memang kita ini lumayan, jadi pengetahuan tentang sustainable-nya dibanding mungkin beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang kita bilang carbon emission, greenhouse emission, kebutuhan sustainable itu rasanya secara garis besar orang tahu. Ya. Dan saya lihat mereka itu walaupun di satu sisi pentingin ekonomi, tapi pengetahuan tentang sustainable-nya itu sudah mulai punya gitu. Sehingga mereka bisa mengeluarkan misalnya yang tadi itu di satu sisi memang secara construction cost and time lebih cepat. Tapi dia juga bisa ngomong kalau ini bisa hemat material, ini bisa hemat emisi bisa menurunkan emisi karbon gitu. Jadi itu muncul dari mereka ya. Nah, kalau suatu project itu biasanya kan pasti ada arsiteknya, pasti ada structural engineer, pasti ada developernya gitu kan, atau ownernya. Nah memang kalau kita lihat dari arsitek atau structural engineer itu lebih banyak mungkin akan mentingin yang tadi itu menurunkan energi dan sebagainya. Nah tapi kalau di developer memang harus balance antara menurunkan emisi dengan yang keuntungan tadi. Tapi untungnya juga di proyek-proyek ini memang terbukti bahwa secara keuntungan memang ada keuntungannya. Makanya kemudian marak kan dilakukan. Itu sih kalau yang saya lihat. Dan keuntungan itu nggak sedikit ya. Jadi ada satu developer yang sempat cerita. Jadi dia itu ketika membeli bangunan kosong, kemudian mau dibangun kembali. Mungkin belum di Indonesia, saya nggak tahu. Tapi kalau di sini punya bangunan kosong dan belum belum dibangun tuh mereka bayar pajak tiap hari. Dan itu nggak perlu nyalain, dia cerita sampai nggak perlu nyalain lampu, nggak perlu nyalain listrik pun aku bayar segini per hari kalau itu nggak cepat jadi bangunan dan menghasilkan uang. Makanya krusial sekali buat mereka untuk waktunya bisa dipercepat kalau nggak perlu dibongkar. Itu. Ya, terima kasih Bu Nika. Soalnya saya juga melihat di kota saya tuh ada juga bangunan-bangunan yang katakanlah tidak dioperasikan dengan baik gitu ya, atau apa ya tidak, sementara mungkin tidak beroperasi ya, entah imbas pandemi atau malah dari sebelumnya lagi itu gitu ya. Mungkin peran pemerintah menjadi penting juga ya terkait hal ini ya. Iya, betul. Ya, mungkin regulasinya begitu ya, bisa dengan Iya. pengaturan regulasi, dengan keringanan pajak apabila difungsikan kembali dan sebagainya begitu ya. Betul. Baik. Betul sekali. Oke. Terima kasih banyak Ibu Nika. Sama-sama Ibu. Ya. Baik, Terima kasih Bu. Pak Agus. Ya. Terima kasih Bu Nancy. Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi, silakan rekan-rekan mahasiswa. Mumpung ketemu Bu Nika tidak sering Bu Nika bisa ketemu dengan kita, makanya kesempatan yang baik. Ada? Ya, sambil menunggu. Tadi contoh yang Bu Nika terakhir tadi sebenarnya menurut saya yang paling, kalau Bu Nika bilang paling wah, saya juga bilang wah ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana fondasinya ditingkatkan dengan kebutuhan akan penambahan lantai yang jumlahnya sampai hampir 2 kali lipat dari yang lama ya. Apakah ada tindakan untuk perkuatan fondasi dan sebagainya? Ada Tadinya kolom saya ingin tanya itu Pak. ada kolom barunya juga Pak. Jadi nggak Oh. cuman kolom lamanya saja. Makanya tadi jadi intinya dia tetap mempertahankan struktur yang lamanya. Jadi bisa menghindari itu tadi resource yang dibuang kalau misalnya steelnya itu dibuang karena kan lumayan 26 lantai. Tetapi nggak mungkin juga dia bisa menopang yang 40 lantai tadi kan. Jadi tetap ada struktur barunya. Struktur barunya ada bekerja sama dengan struktur lama, kemudian di atas yang lantai 26 itu kayak transfer level, yang belt truss tadi, baru di atasnya struktur baru.
Jadi memang combine, Mbak Dwi. Agak beda dengan yang tadi tuh contoh saya yang substation, yang ingat ketika bangunannya rendah tapi dia kan jadi ornamen murni kan bangunan lamanya. Nah, kalau yang itu sebenarnya benar-benar struktur barunya full gitu. Kalau yang ini ya tidak disebutkan sih berapa persen, mungkin juga nggak banyak, tapi at least hal yang positif di Greenland Center tuh dia pertahanin yang lamanya itu. Karena kalau dari kacamata yang lebih gampangnya itu mungkin mau dibongkar semua lebih gampang gitu. Karena kan nggak perlu perencanaan yang lebih jelimet ya antara struktur lama struktur barunya itu. Baik, terima kasih ini penjelasannya. Bapak Ibu, rekan mahasiswa, masih ada yang ingin bertanya? Saya tunggu. Oke, cukup ya, tidak ada. Baik. Aku boleh nggak? Ringkas ya, Bu. Mangga, Bu. Ya, cuma tanya itu tentang kaitan tentang fondasi. Bagaimana dengan kondisi tanah yang bangunannya udah begitu lama, pastinya kondisi tanahnya kan berubah juga gitu. Bagaimana dengan pertimbangan fondasi walaupun dia punya sistem struktur baru? Terima kasih, Bu Nika. Iya, sama Bu, kuncinya tadi di assessment structure-nya itu. Jadi memang itu diakui sih di beberapa yang saya sempat interview, memang itu peran utamanya di sana. Jadi harus ada assessment semua. Tapi kalau di beberapa contoh yang menarik, malah fondasi-fondasi itu kebanyakan dipertahankan gitu kan. Tadi ada contoh yang justru bangunannya dibongkar semua, tapi fondasinya malah dipakai. Itu mungkin salah satunya karena kekuatan struktur beton tadi ya. Karena struktur beton yang long lasting tadi, malah tadi kan ada bilang ada beberapa structural engineer yang percaya kalau struktur betonnya itu justru makin kuat. Gitu. Jadi kenyataannya di proyek-proyek itu beragam sih. Ada yang struktur baru di-combine lama-lama, ada yang struktur lama diperkuat saja, seperti misalnya kolom jacketing seperti itu, atau diperkuat kolom beton, diperkuat kolom baja. Ada yang pondasinya ditambah atau diperkuat, itu juga ada. Ada cerita bangunan yang pondasinya lapuk, itu juga ada. Kemudian pondasinya yang diperbaiki, itu juga ada. Baik, Bapak Ibu. Saya kira apa yang disampaikan Bu Nika sampai pada cerita yang terakhir ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita ketahui ya Bapak Ibu. Cuma sayangnya waktu memang membatasi. Jadi janjiannya sebenarnya hanya sampai jam 14.30, tapi sekarang sudah jam 14:40 ya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, hari ini kita sudah mendengarkan yang dari juga berkaitan dengan reuse in high-rise building ya, dengan contoh-contoh yang sangat menarik ya. Tadi di awal juga sudah disampaikan tentang tipe-tipenya seperti apa, kemudian benefitnya bagaimana, mengenai konteksnya seperti apa, juga ada shortage, ada urgency of reduce building emissions, kemudian ada unfit existing building dan seterusnya ya. Kemudian juga sampai pada contoh-contoh yang dari mulai yang tingkatnya medium sampai ke high rise ya, luar biasa. Tapi memang ini hal-hal yang sifatnya mungkin di tempat Nika itu sudah terbangun dan sudah menjadi pengetahuan yang baru dan bisa diterapkan dan kemudian apa namanya menjadi objek research. Nah, sedangkan di Indonesia tadi di Jakarta itu mungkin belum begitu apa namanya populer, dalam artian penerapan juga mungkin tidak semasif yang ada di Australia begitu. Nah, baik Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, waktu yang membatasi kita ya, webinar yang dilaksanakan oleh Prodi Magister Arsitektur Universitas Kristen Petra saya akhiri di sekarang ini. Terima kasih Bu Nika untuk kesediaannya menjadi narasumber dan kami berharap bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Masih banyak hal yang sepertinya menarik untuk diungkapkan. Terima kasih banyak Bu Nika. Terima kasih banyak salam Pak, sehat sama-sama selalu. semua. Baik. Terima kasih Oke, Bu sama. Nika. Pak Bi Pak belum. Bi, Halo, belum kapan bertanya, pulang? Pak Bi. kapan ya Pak? Nggak tahu Pak, ini masih kejar tayang, jadi saya nggak tahu pulangnya kapan. Karena analisis datanya belum selesai Pak. Padahal harusnya submitnya sekitar Februari Maret tahun depan. Oh, Begitu.
Tuh, mohon doanya saja Ya, Bapak saya Ibu. doakan cepat. Iya, Baik, Banyak terima yang Bapak Ibu. kasih nunggu Bapak. soalnya. Ya, Hah? Iya. banyak yang nunggu. Sukses Bunika. Yo. Halo Bu Lucy. Ya, Loh, Atau ada Bu ini Lucy. putus sambung tadi. itu penyusup itu. Tapi itu. Iya, iya. Ya, oke, sampai ketemu lagi, Bu. Oke, Ya, terima sampai kasih Sehat ketemu Bapak ya. Ibu. ya, Selamat Bu.